Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azin Azarin dari kelas ABT 5B Malang dengan NIM 3 angka di belakang 033. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil riset investasi dari PT Aneka Tambang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Riyadi Aprayuda SEMAAK. Langsung saja kepada pembahasan profil perusahaan. PT Aneka Tambang ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa serta mendistribusikan produk ke pasar domestik dan internasional dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 65% dan sisanya 35% dimiliki oleh publik. Pada tahun 1997, seluruh sahamnya resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, segmen usaha PT Aneka Tambang. Sebagai perusahaan tambang yang terintegrasi terbesar di Indonesia, memiliki 3 segmen bisnis utama. Di antaranya adalah emas dan logam mulia, nikel, serta bauksit dan alumina. PT Antam disebut sebagai perusahaan manufaktur karena kegiatan utamanya melibatkan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, yaitu ada nikel. Biji nikel diolah menjadi ferronikel yang merupakan bahan baku untuk baja tahan karat. Emas mentah hasil tambang diproses di fasilitas pemurnian menjadi emas batangan yang siap dipasarkan. Yang ketiga, bauksit diolah menjadi alumina sebagai bahan baku utama untuk aluminium. Output dari proses pengolahan berupa produk bernilai tambah, yaitu seperti ferronikel, emas batangan, dan alumina. Selanjutnya, kondisi internal perusahaan. Dipimpin oleh Nicholas D. Kanter sebagai Direktur Utama, PT Aneka Tambang terus menjaga keberhasilan operasional dengan mengutamakan efisiensi, inovasi produk, dan pengelolaan sumber daya mineral. Pada Q4 2023, Antam mencatat peningkatan kinerja finansial signifikan dari segmen emas dan nikel dengan prospek cerah di pasar domestik dan internasional. Sebagai produsen emas dan nikel untuk kebutuhan energi terbarukan, Antam berhasil memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Sejak go public pada 1997, Antam konsisten meningkatkan tata kelola, membagikan dividen, dan mencatat pertumbuhan saham stabil di BEI. Pada 2007, dilakukan stock split 1:5 untuk meningkatkan likuiditas saham. Tahun buku 2023, Antam membagikan dividen 3,7 triliun atau 128 per saham, setara 100% laba bersih. Selanjutnya, analisis ekonomi global. Yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Antam menjual produknya dalam USD tetapi biaya operasionalnya sebagian besar dalam IDR. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, margin keuntungan perusahaan bisa meningkat. Namun, fluktuasi ekstrim dapat menambah risiko operasional. Yang kedua, kebijakan perubahan iklim global. Dengan ketatnya regulasi perubahan iklim, Antam berkomitmen memaksimalkan energi baru terbarukan di wilayah operasionalnya untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung target netralitas karbon Indonesia pada tahun 2060. Yang ketiga, kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lokal. Antam bermitra dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal melalui program CSR untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Selanjutnya, tinjauan industri dan persaingan. Tinjauan industri. Transisi menuju ekonomi rendah karbon meningkat permintaan nikel dan bauksit untuk baterai kendaraan listrik. Sementara, emas tetap menjadi aset lindung nilai. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dengan cadangan mineral melimpah dan kebijakan hilirisasi yang mendorong nilai tambah produk. Tantangan industri mencakup fluktuasi harga global, biaya produksi tinggi, serta kebutuhan investasi besar untuk teknologi dan infrastruktur. Persaingan, pasar mineral dan logam global didominasi produsen besar seperti Australia, Tiongkok, dan Rusia. Antam menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan domestik dan global, terutama di sektor energi terbarukan. Untuk tetap kompetitif, Antam mengandalkan inovasi diversifikasi produk, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan kemitraan strategis. Selanjutnya, analisis keuangan.
Analisis perkembangan rasio keuangan, perkembangan yang positif PT Aneka Tambang. Antam mencatat kinerja keuangan unggul selama tahun 2019 hingga 2023 dengan NPM 123,47%, ROA 13,96%, dan ROE 222%, jauh melampaui Inco, MDKA, dan BRMS. Kinerja ini mencerminkan efisiensi operasional, pengelolaan aset, dan modal yang sangat baik untuk menjaga keberlanjutan. Antam perlu terus meningkatkan efisiensi, mengelola resiko, dan memaksimalkan potensi aset dan modal. Selanjutnya, cash flow. Pada tahun 2023, PT Antam mencatat arus kas operasional sebesar 4,36 triliun, naik 6% dari tahun sebelumnya. Surplus arus kas investasi sebesar 2,87 triliun, naik 466% berkat pelepasan entitas anak sebesar 7,23 triliun dan arus kas penandaan turun 40% menjadi 2,43 triliun karena pembayaran pinjaman liabilitas sewa dan kenaikan dividen. Selanjutnya, analisis valuasi, yaitu grafik PBV dan PER saham Antam, Inco, MDKA, dan BRMS pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan Antam dan Inco memiliki valuasi stabil dengan PBV dan PER rendah. Sebaliknya, MDKA dan BRMS mencatat lonjakan pada 2023 dengan PBV dan PER tertinggi, mencerminkan ekspektasi pasar yang besar namun berpotensi overvaluasi. Selanjutnya, dividen. Antam konsisten membagikan dividen dengan DPR 22,82% dan dividen yield kecil namun stabil, menjadikannya pilihan unggul bagi investor yang mengutamakan pendapatan pasif. Sebaliknya, PT MDKA memiliki DPR tinggi sebesar 108,23% tanpa yield. Inco DPR rendah 8,39% dengan yield minim, dan BRMS tidak membagikan dividen. Selanjutnya, likuiditas. Antam mencatat peningkatan likuiditas signifikan pada tahun 2019 hingga 2023 dengan current ratio 233,95%, quick ratio 193,49%, dan cash ratio 107,37% pada 2023. Ini mencerminkan kemampuan baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, meski current ratio tinggi dapat mengindikasikan aset lancar yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Selanjutnya, tren analisis. Pada tahun 2019 hingga 2023, PT Antam mencatat peningkatan signifikan pada laba bersih, yaitu 1.971% di 2022 dan 1.588% di tahun 2023. Didorong oleh efisiensi operasional, strategi bisnis yang baik, dan kondisi pasar yang mendukung, laba kuartal dan usaha terus tumbuh meski ada potensi kenaikan biaya produksi. Sedangkan neraca menunjukkan aset naik 142%, ekuitas meningkat 171,87%, dan liabilitas terkendali yaitu 96,88%, mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Antam berhasil memanfaatkan aset dan ekuitas untuk ekspansi berkat strategi yang tepat dan pasar yang kondusif. Selanjutnya, stabilitas dan tantangan keuangan Antam berdasarkan Altman Z-Score. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa PT Antam ini merupakan PT manufaktur. Oleh karena itu, penghitungan Altman Z-Score menggunakan rumus perhitungan sesuai dengan perusahaan manufaktur. Nah, selama 5 tahun terakhir, Z-Score Antam sebagian besar berada di zona gray, kecuali pada tahun 2022 yang masuk zona aman, menandakan stabilitas keuangan. Tantangan yang dihadapi termasuk kewajiban tinggi dan fluktuasi kinerja keuangan. Pada 2022, Antam mencapai zona aman, namun pada 2023 kembali ke zona gray, menunjukkan perlunya perbaikan likuiditas dan pengelolaan aset untuk memastikan stabilitas keuangan ke depan. Selanjutnya, resiko investasi. Investasi di PT Antam menawarkan peluang menarik di sektor tambang logam strategis dan hilirisasi. Namun, perusahaan menghadapi resiko fluktuasi harga, komoditas, ketergantungan pasar ekspor, perubahan kebijakan pemerintah, dan dampak ekonomi global. Tantangan lain termasuk keterlambatan proyek, gangguan operasional, dan kebutuhan inovasi. Antam mitigasi risiko melalui diversifikasi pasar, efisiensi, dan pengelolaan nilai tukar. Investor disarankan untuk memperhitungkan risiko ini dan memantau perkembangan regulasi serta inovasi sektor tambang.
Selanjutnya, ringkasan investasi. Alasan utama untuk mempertimbangkan pembelian saham Antam, yang pertama, pertumbuhan permintaan global, terutama dari sektor kendaraan listrik dan energi hijau, mendorong peningkatan kebutuhan nikel dan logam mulia. Yang kedua, kebijakan hilirisasi memberikan peluang bagi Antam untuk meningkatkan nilai tambah produknya dan memperluas pasar. Yang ketiga, kinerja keuangan Antam yang solid. Didukung kontribusi segmen emas sebesar 70% dan nikel sebesar 25%. Yang keempat, diversifikasi produk dan kemitraan strategis, memperkuat posisi Antam di pasar domestik dan internasional. Dan yang kelima, prospek pertumbuhan saham yang menarik dengan valuasi tergolong murah dan potensi penguatan kinerja operasional. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai riset investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.